Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 15 Januari 2025. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika menemukannya, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang." Lalu, pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus, Allah yang kita imani, adalah Allah yang penuh belas kasih untuk kita sekalian. Dan Ia secara pribadi tidak hanya berbicara tentang penderitaan, tentang orang sakit, tetapi Ia juga berbicara bagaimana bersama-sama dengan orang yang sakit, bersama-sama dengan orang yang menderita. Ia selalu memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang mengalami berbagai pergumulan hidup. Penginjil Markus dalam perikop Injil yang kita dengar pada hari ini menceritakan bahwa setelah Yesus menunjukkan kuasa dan wibawanya melalui pengajaran, Ia juga menunjukkan kuasa dan wibawanya dengan menyembuhkan orang-orang sakit dan mereka yang kerasukan roh-roh jahat. Semua orang bahkan mencari Yesus dan mereka disembuhkan. Tuhan Yesus memperhatikan martabat manusia. Dia mendekati orang yang sakit, sebagaimana dilakukannya dengan mertua Simon Petrus yang demam, memegang tangannya dan membangunkannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tindakan Tuhan Yesus ini kelihatan sederhana, namun benar-benar penuh kuasa dan menyembuhkan. Dan selanjutnya, Ia mengingatkan, mengajak para muridnya untuk tidak tinggal dalam zona nyaman karena peristiwa yang mereka lakukan, tetapi mereka juga harus pergi ke daerah-daerah lain untuk mewartakan Injil Allah. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang boleh kita renungkan dan hidupi melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini. Yang pertama, mari kita sekali lagi percaya, yakin akan kuasa Allah dalam hidup kita. Tuhan berkuasa, Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Karenanya, mari kita serahkan seluruh hidup kita, segala pergumulan, segala persoalan yang kita hadapi. Kita yakin Tuhan Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita. Pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadikan langit dan bumi. Hal kedua yang boleh kita renungkan melalui perikop Injil hari ini adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini untuk karya pelayanan, karya pewartaan Injil, seharusnya tidak membuat kita bermegah diri, tidak membuat kita untuk tinggal dalam zona nyaman keberhasilan kita dalam karya pewartaan Injil. Tetapi kita harus terus bergerak, terus mewartakan kasih dan kebaikan Allah kepada siapapun yang kita jumpai, kepada siapa saja yang Tuhan telah persiapkan untuk kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus percaya pada kuasa Allah dan terus giat mewartakan Injil Kerajaan Allah. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.